Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Reta Pramesti. Kali ini aku bahas tentang cara cek dan hitung keketatan dan strategi tepat dalam pemilihan jurusan. Nah, ini bisa diterapkan untuk SNMPTN ataupun SBMPTN, oke? Sebelumnya aku pengen kenalin dulu apa sih bedanya daya tampung, peminat, dan keketatan. Jadi daya tampung itu adalah jumlah kursi yang tersedia untuk satu prodi di suatu perguruan tinggi. Nah, jadi daya tampung itu jumlah kursinya di prodi tersebut. Nah, kalau peminat itu jumlah keseluruhan siswa yang memilih prodi pada SNMPTN atau SBMPTN. Sedangkan keketatan itu adalah gambaran persaingan masuk kampus, diartikan sebagai persentase yang diterima. Jadi, itu tuh rumusnya adalah daya tampung dibagi peminat. Oke? Nah, nanti tinggal dikepersenin. Oke, paham ya? Gimana sih cara hitung keketatan? Nah, karena web LTMPT itu udah diupdate, kita bisa masuk aja ke ltmpt.ac.id. Oke, nah ini halaman awalnya. Nah, terus pilih SBMPTN. Oh iya, di SNMPTN juga bisa untuk mengecek kuota sekolah ya. Tinggal pilih berdasarkan lokasi atau NPSN. Nanti lihat misalnya di Jawa Barat, Kota Sukabumi, SMA 1 Sukaraja. Nah, di sini dilihat aja berapa jumlah total dan kuotanya. Berarti di sini yang masuk ke SNMPTN. Sekarang kita ke cara menghitung keketatan di SBMPTN. Ya, nanti kan udah nih pilih SBMPTN, lalu bakal keluar kayak gini. Ini bakal ada daftar PTN-nya. Kita misalnya search Universitas Indonesia misal. Oke, nah ini Universitas Indonesia, kita pilih aja. Nah, lalu ini bakal kelihatan daya tampung, peminat, jenis portofolio. Tinggal klik aja jurusannya, nanti bakal lebih lengkap lagi. Kayak syaratnya itu bisa dari SMA apa aja, lalu sebaran peminatnya kayak gimana, peminatnya berdasarkan jurusan provinsi itu kayak gimana, oke? Bisa kamu perkirakan. Nah, cara menghitung keketatannya, misalnya kita pengen banget di prodi sosumnya. Kita cari prodi sosumnya. Yang pengen banget kita suka, misalnya kita masih bingung nih, kita pengen cari tahu keketatannya. Kita copy aja. Oke, copy, kita masukin coba ke Excel. Nah, kita paste. Oke. Nah, di sini kan udah nih kan ke copy tadi datanya. Nah, kita cari daya tampung dibagi peminat. Nah, daya tampung kan yang ini nih. Ini DT, ini peminat. Nah, berarti kita bagi aja daya tampung sama dengan si E3-nya, si daya tampungnya, dibagi sama peminatnya, si F3-nya. Oke, keluar kan hasilnya. Kita drag ini ke bawah. Oke. Ini hasil persentasenya. Blok semuanya, terus jadikan persen. Oke, jadi ini deh persentasenya. Mulai dari 6% sampai 4%. Oke, kalau misalnya kita mengurutin dari yang kecil sampai ke yang besar, kita sort and filter, lalu filter. Nah, kita pilih dari yang paling kecil ke yang paling besar. Oke, nah berarti di sini jurusan yang paling ketat sampai yang kurang ketat, mulai dari bahasa dan kebudayaan Korea sampai ke akhir. Oke, nah kita coba lagi. Nah, ini kan udah yang sosum, kita coba yang saintek ya. Sama nih, misal kalau kita pengen tahu, kalau misalnya cuma pengen tahu satu prodinya, ya udah tinggal dibagi aja. Tapi ini kita pengen tahu secara keseluruhan. Oke, misalnya kita paste lagi. Oke. Nah, berarti ini DT, ini peminat ya. Jadi sama dengan si DT-nya dibagi sama peminat. Oke, keluar kan? Nah, kita drag aja ke bawah. Oke. Berarti ini persentasenya. Oke. Nah, kalau misalnya kita pengen tahu dari yang ketat banget sampai yang tidak ketat, kita tinggal sort aja dari smallest to large. Nah, terus kita ubah ke persentase. Nah, jadi mulai dari jurusan arsitektur interior itu paling ketat ternyata di UI, sampai teknik elektro di 11%. Oke, jadi gitu ya cara carinya. Nah, setelah tahu nih keketatan jurusan yang kamu pengenin itu berapa, gimana sih cara memilih jurusan yang benar berdasarkan keketatan dan faktor lain? Di sini ada 3 cara memilih jurusan. Yang pertama, berdasarkan minat diri sendiri.
Jadi, aku saranin prioritaskan yang paling ingin dimasuki di pilihan yang pertama ya. Karena kan kemarin juga aku udah bahas bahwa pilihan 1 itu yang lebih besar peluangnya untuk diterima, sedangkan pilihan 2 itu tidak sebanyak pilihan 1. Aku pernah bahas di video yang ini, kamu bisa cek aja. Mungkin bisa menjadikan pencerahan. Yang kedua, cari tahu nilai rataan atau passing grade prodi tersebut. Nah, urutkan dari besar ke kecil. Dan yang terakhir, keketatan jurusan. Yang tadi kita udah urutkan dari kecil ke besar. Nah, aku pengen ngasih tahu cara cari passing grade atau nilai rataan, misalnya passing grade UI ya. Nah, carinya tuh yang ini, nilainya, nilai UTBK-nya kayak 637, 684, 667, oke? Nah, ini misalnya si AI itu suka dan bagus di mata pelajaran matematika dan fisika, akhirnya memutuskan untuk masuk ke teknik UI. Nah, akhirnya dia cari tahu nih, ada 3 teknik yang benar-benar dia suka. Dengan nilai rataan 670-680-an dan ketatannya itu 6% sampai 11%. Tapi dia bingung ngurutinnya kayak gimana. Nah, akhirnya dilihat dari nilai rataan, itu kan yang paling besar itu yang teknik sipil, lalu teknik elektro, dan teknik mesin, oke? Nah, sedangkan secara ketatan itu 6%, 7%, dan 11%. Tapi dia bingung nih, cara ngurutin pilihannya itu kayak gimana. Akhirnya, dia memutuskan untuk mendapatkan 2 opsi. Yang pertama adalah teknik sipil, lalu teknik elektro. Jadi fokusnya ke nilainya, lebih tinggi sipil, baru elektro. Dan juga teknik elektro dan teknik mesin. Juga ke fokus ke nilainya. Secara ketatan nggak terlalu beda jauh. Oke? Nah, akhirnya dia memutuskan untuk mentargetkan nilainya di 690 ke atas. Dan kalau misalnya ada kesempatan di SNMPTN, dengan nilai 87 dia optimis nih untuk masuk ke teknik di UI. Tentunya dibantu dengan faktor lain ya, seperti indeks sekolah, alumni, sertifikat, dan lain-lain. Nah, oke, gitu aja. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada saran konten, komen aja ya di bawah. Oke, thank you for watching and bye-bye!